Warga berunjuk rasa menuntut ganti rugi lahan adat yang tak kunjung jelas. Dit Propam Polda Sumatera Utara akan menggelar sidang kode etik AKBP Akhirudin hari ini untuk menentukan nasib dan karir mantan Kabag Ops Bit Narkoba Polda Sumut. Unjuk rasa Hari Buruh di Paris diwarnai bentrok polisi dan demonstran. Polisi lepaskan gas air mata dan bom asap. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan bersama saya Berman Atenaya. Dan saya Erlista. Hari pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai iNews Pagi hari ini dengan informasi kericuhan mewarnai unjuk rasa sengketa lahan adat di Halmahera Timur, Maluku Utara. Massa menuntut kepastian soal ganti rugi lahan yang tidak jelas kepada pihak perusahaan tambang. Saling dorong mewarnai unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan adat di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Polisi berusaha menahan massa yang hendak menerobos masuk untuk menemui pihak perusahaan tambang nikel PT STS. Beruntung aparat bersama pemuka adat berhasil menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan dapat diredam. Unjuk rasa yang digelar masyarakat adat Buli ini terkait dengan sengketa lahan adat seluas 50 hektar yang pembayaran ganti ruginya tak kunjung selesai. Kalau upaya masyarakat ini sudah lama ini, sudah masuk 2 tahun ini. Jadi kepada PT STS ini juga tidak punya niat baik. Agar ini menjadi catatan penting untuk menyelesaikan lahan rakyat. Karena masyarakat Halmahera Timur, pada khususnya masyarakat adat menerima investasi. Tapi kemudian investor juga harus beradab. Bahkan pemerintahan harus mengawal atas regulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sengketa lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang nikel ini berlangsung sejak PT STS beroperasi. Lahan yang menjadi sengketa merupakan lahan produktif berbagai macam tanaman, seperti pala, kelapa, dan sagu. Massa pun mengancam jika tuntutan mereka tidak terrealisasi, maka aktivitas perusahaan akan ditutup paksa. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tradisi pacu perahu di Jambi berakhir ricuh. Warga antar desa saling serang menggunakan dayung hingga membuat 2 warga terluka parah. Inilah kerusuhan yang mewarnai perlombaan pacu perahu yang merupakan tradisi tahunan penutup perayaan Idul Fitri di kawasan Ancol, Sarolangun, Jambi. Para pendukung dari 2 desa saling baku hantam, baik dengan tangan kosong ataupun dengan dayung. Kepolisian yang melakukan pengamanan pun kewalahan menghadapi massa yang beringas hingga saling lempar pun terjadi. Keributan bermula saat seorang pelajar dikeroyok dan mengadu kepada salah satu kelompok masyarakat hingga terjadi bentrok. Akibatnya 2 orang mengalami luka berat di bagian kepala hingga dirawat di rumah sakit. Kepolisian kemudian memblokade jalan lintas warga Desa Ladang Panjang hingga penggeledahan identitas warga yang melintas. Namun sejumlah warga tidak terima dan merusak kendaraan. Setelah melalui mediasi panjang, warga kedua desa pun berdamai dan sepakat untuk tidak saling serang. Sudah saya mediasi untuk melakukan perdamaian dan bersedia menandatangani nota kesepakatan. Dalam artian untuk masalah kita selesaikan cukup sampai di sini dan tidak berkelanjutan. Tradisi lomba pacu perahu merupakan kegiatan ajang tahunan penutup Idul Fitri. Namun sangat disayangkan tradisi penutupan Lebaran yang seharusnya dijadikan untuk mempererat silaturahmi berujung insiden baku hantam dan menyisakan sejarah kelam perlombaan pacu perahu di Kabupaten Sarolangun. Dari Sarolangun, Jambi, Rudi Ihwan, iNews melaporkan.
Kebakaran melanda puluhan kios di Pasar Salak Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penyebab kebakaran dan kerugian hingga kini masih dalam penyelidikan. Dua kios di Pasar Salak Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api pertama kali muncul sekitar pukul 2 pagi dan dapat dipadamkan sekitar pukul 3 pagi. Kira jam 02.00 kami menerima laporan daripada masyarakat dengan telah terjadinya kebakaran Pasar Salak Cineam. Pada saat itu kami dengan anggota Koramil langsung mendatangi TKP dan menghubungi pemadam kebakaran, kemudian PLN, dan sama masyarakat kami berusaha untuk memadamkan api. Terkait kejadian ini, unit Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, Mapolsek Bekasi Kota terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas mendinginkan ruangan agar tidak menjalar ke ruangan lainnya. Asap pekat keluar dari ruangan Humas Mapolsek Bekasi Kota, Jawa Barat pada Senin siang. Bahkan sempat terjadi ledakan dari panel listrik yang terbakar. Mengetahui hal itu, petugas bergegas merusak sejumlah kaca guna memadamkan api dengan alat pemadam ringan sehingga kebakaran tidak merembet ke ruang lainnya. Ruangan Humas itu pas lagi kekunci, sedangkan personil Humas kita lagi pospam di pospam operasi ketupat di Sumber Harta. Jadi untuk memadamkan kita langsung pecahkan kacanya. Kita ambil ruangan lagi kosong atau gimana sih kan? Hah? Ruangan lagi kosong atau? Ya untuk Humasnya lagi kosong ruangannya. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas melakukan pendinginan ruangan yang terbakar. Diketahui peristiwa itu terjadi akibat korsleting listrik. Kini petugas PLN memperbaiki instalasi listrik yang terbakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, Pura di Gianyar, Bali ludes terbakar. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pura Tangkas Kori Agung Sukawati di Gianyar, Bali terbakar pada Senin siang. 6 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara api sudah berhasil dipadamkan. Masih dilakukan penyisiran. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian atas pura. Proses pemadaman sulit dilakukan mengingat bagian atap pura terbuat material mudah terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Pemirsa, 2 orang mengalami luka bakar akibat kebakaran di sebuah minibus usai mengisi BBM. Usai mengisi BBM di SPBU, sebuah minibus terbakar dan nyaris menyambar pompa pengisian bahan bakar di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Diduga minibus dengan plat nomor BG 1621HQ ini mengalami kebocoran tangki dan korsleting listrik. Akibat insiden ini 2 orang yang berada di dalam minibus, Arman, 54 tahun, dan istrinya, Robiatul, warga desa Tanjung Ning, Kecamatan Saling, Empat Lawang, menderita luka bakar dan kini dirawat intensif. Sopir dan istrinya sudah kita bawa ke rumah sakit dalam keadaan luka di tangan dan kaki. Ada konsumen mengisi BBM dan kepenuhan, menurut keterangan dari ini ya, karyawan yang mengisi kan, kepenuhan ada bocoran di tangkinya. Pada saat itu sudah dibilang juga bahwa ada kebocoran sama karyawan kita, supaya dia jangan start, untuk itu didorong dulu kan. Rupanya dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh operator kita, tahu-tahu dia langsung start, itulah kejadiannya. Pemirsa, seorang pendaki gunung, Abdal Reka Anggara, warga desa Terean, Kabupaten Oku Selatan, meregang nyawa karena tersambar petir di puncak Gunung Seminu.
Proses evakuasi berjalan dramatis karena cuaca buruk dan kondisi jalan yang terjal. Petugas BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi korban tersambar petir di atas puncak Pesagi. Lokasi kejadian yang sulit dijangkau dan cuaca buruk membuat petugas kesulitan mengevakuasi para korban dengan tandu. Petugas menggunakan alat sederhana untuk membawa korban meninggal dan 2 luka berat ke Puskesmas Sukau, Lampung Barat dengan menggunakan mobil ambulan yang disediakan di pos jaga kaki Gunung Seminung. Abdal Reka Anggara, warga Desa Terean, Kabupaten Oku Selatan meninggal dunia. 2 korban luka berat serta 17 orang lainnya luka ringan. Kondisi korban rata-rata mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Salah satu korban selamat menjelaskan bahwa petir menyambar tenda di sebelahnya sekitar tengah malam saat hujan deras disertai angin dan petir. Sementara itu Kapolres Lampung Barat menyebut proses evakuasi cukup sulit karena cuaca yang buruk hingga memakan waktu hampir 12 jam. Saat kejadian ada 90 orang yang berada di puncak gunung termasuk korban meninggal dan luka-luka. Meninggal ada 1 orang ya, atas nama Reka, usia 18 tahun, ini asalnya dari Oku Selatan. Untuk luka berat sampai saat ini masih dilakukan penanganan dari Lampung Tengah maupun Oku Selatan. Dan yang luka ringan total keseluruhan ada kurang lebih 17 orang luka ringan. Jadi saya ulangi, meninggal 1, luka berat 2 orang, luka ringan 2 orang, dan sisanya 17 orang luka ringan. Jalur pendakian Gunung Seminung sementara ditutup untuk umum hingga cuaca membaik. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Petugas damkar bersama turis asing di Kalimantan Tengah mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari kandang ayam warga. Sementara warga Subur Pandeglang, Banten ini berhasil menangkap seekor buaya muara sepanjang hampir 4 meter. Petugas damkar Kota Waringin Barat bersama seorang turis asal Amerika dan komunitas pencinta reptil mengevakuasi seekor ular piton dari dalam kandang ayam milik warga desa Sungai Tendang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk menangkap piton sepanjang 4 meter ini. Diduga ular tersebut berasal dari hutan dan berada di kandang ayam warga lantaran habitatnya terus tergerus perkebunan dan permukiman. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Sementara itu di Muara Pasar Sungur, Desa Sumberjaya, Pandeglang, Banten, warga berhasil menangkap seekor buaya pada Senin malam. Sebelumnya diketahui, hewan predator sepanjang hampir 4 meter tersebut telah menyerang 2 orang warga dan nyaris merenggut nyawa para korbannya. Terkait hal tersebut, warga membuat perangkap dengan memberikan umpan hingga akhirnya berhasil menangkap buaya muara ini. Hingga kini, masih banyak buaya lain berkeliaran di wilayah muara yang menjadi jalur aktivitas para nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak kuat menanjak, sebuah truk menghantam motor yang di belakangnya. Ya, akibat kejadian ini 4 orang mengalami luka, 1 diantaranya luka parah di bagian kepala. Sebuah truk engkel tak kuat menanjak di jalan tanjakan jembatan Cipamingkis, Kampung Batu, Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya truk menghantam sepeda motor yang di belakangnya hingga mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Di antaranya 1 anak bernama Iqbal yang mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Dibantu warga, korban dievakuasi untuk dibawa ke Puskesmas Sukamakmur guna mendapatkan pertolongan pertama. Namun dengan kondisi luka berat, beberapa korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Darurat Cilengsi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara korban yang mengalami luka di bagian kepala dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Jakarta. Tangani dulu di sini,
pertolongan pertama itu di sini gitu. Terus setelah itu semuanya dirujuk ke RSUD Cilengsi. Oh, kenapa sih Bu awalnya Bu? Menurut korban yang sebagian yang tidak ada luka. Jadi ada mobil truk di depan mereka itu ada mobil truk, terus belakang truk ini ada mobil pick up. Nah, korban ini di belakang mobil pick up menggunakan motor. Gitu. Jadi mobil yang truk tersebut mundur, jadi semua kena pick up dulu. Nah, itu terseret sama mobil pick up. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres